bagaimana bandar-bandar yang ada di Jawa Timur ini bisa kita minimalisirkan tadi kan seperti itu. Kita bagaimana caranya kita berupaya melakukan bagaimana anak-anak muda yang saat ini hadir di Provinsi Jawa Timur ini lebih membawa hal-hal yang positif. Apa yang akan dilakukan untuk pemuda-pemuda di Jawa Timur itu banyak yang sifatnya pelatihan, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melatih mereka supaya mereka berpikir positif dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengarah ke narkoba tadi, itu banyak. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Nah guys, mitos atau fakta kalau narkoba itu adalah tanggung jawab pemerintah, kepolisian, dan juga BNN. Nah, untuk jawabannya langsung aja kita tanya-tanya. Ada Bapak Eko Wahyudi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Komisi A, anggota DPRD Jawa Timur. Tepuk tangannya dong, asik. Assalamualaikum, salaman sih Pak. Waalaikumsalam. Iya, ini saya manggilnya apa? Abah, Bapak? Monggo sudah. Abah Eko ya. Abah Eko aja ya, biar kita semakin kenal, semakin dekat gitu loh, Bah. Ya. Oke, mantap. Oke, gimana Abah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah makan Abah? Alhamdulillah sudah. Makan. Sarapan apa ini kalau boleh tahu pagi hari ini? Sarapan nasi pincuk. Wah, beli di mana itu, Bah? Kok di daerah sini kayaknya nggak ada ya? Tadi kebetulan kita dari rumah sakit tadi, jadi dekat rumah sakit itu tadi. Jadi kok ada nasi pincuk kok enak gitu. Coba ah. Ngopi sudah, Bah, ngopi? Sudah barusan ngopi ya, Bah ya. Oke, Abah. Ini kan tadi saya bilang ya kalau narkoba itu kalau dibilang sih di Indonesia itu pasti menjadi momoknya masyarakat gitu kan, karena bisa ditemuin di mana aja dan itu nggak cuma di remaja, dewasa, bahkan sekarang anak kecil itu sudah banyak yang mengetahui narkoba, yang pakai narkoba. Dan kalau di marsnya BNN itu kan ada kata-kata kalau narkoba ini adalah tanggung jawabnya kita bersama gitu. Betul, kan. Tapi masyarakat itu selalu menganggap kalau narkoba ini adalah tanggung jawabnya kepolisian, BNN, pemerintah. Nah, ini menurut DPRD Jawa Timur seperti apa? Apakah itu sebuah mitos atau sebuah fakta? Ataukah narkoba ini memang tanggung jawab kita bersama? Masyarakat pun juga ikut bertanggung jawab atas melawan narkoba ini. Ya, memang dengan kondisi saat ini kalau kita bicara narkoba ya, memang ya bukan mitos, artinya memang narkoba itu memang musuh kita bersama dan kita harus punya tanggung jawab. Jadi saya sebagai anggota dewan maupun sebagai masyarakat biasa, saya bertanggung jawab penuh bagaimana tentang bahaya narkoba itu terjadi di masyarakat. Oke, jadi memang benar-benar DPRD pun juga ikut memerangi masalah itu, gitu. Kalau masyarakat, jadi bukan hanya DPRD aja, semuanya. Lingkup, jadi semua elemen masyarakat itu turut bertanggung jawab dengan adanya bahaya narkoba ini. Jadi semuanya seperti itu. Semuanya harus seperti itu ya, karena memang jadi komitmen bersama lah. Iya, betul. Emang yang penting itu adalah komitmen bersama. Karena di beberapa kayak tetangga-tetangganya saya ya, Bah ya, itu mereka menganggap kayak halah narkoba itu urusannya wong BNN, urusannya wong kepolisian, urusannya wong pemerintah. Kita mah di sini yang penting nggak ngapa-ngapain. Tapi justru masyarakat ini kan harusnya ikut andil ya, Bah ya. Iya. Dalam mungkin itu kan memang salah satu tugas daripada bentuk pemerintah untuk bagaimana narkoba ini tidak meluaskan. Itu memang bagian daripada bentuk tanggung jawab pemerintah sehingga dibentuklah badan-badan itu tadi kan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau ngomongin secara praktis ya, Pak ya. Langkah apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan peredaran narkoba? Ya itu, jadi
kita sebagai lembaga yang ada di pemerintah, baik BNN maupun kepolisian maupun kita juga sebagai anggota Dewan, kita bagaimana kita ini hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan. Jadi mungkin sifatnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tahu tentang bahayanya narkoba itu bagaimana. Jadi seperti itu. Padahal itu buaya nemen ya, Bah ya. Bahaya nemen. Bahaya banget. Banget. Oke, sebelum kita masuk lagi, Bah, ini kan tadi saya bilang kalau Abah ini dari Komisi A. Nah, ini karena saya ini kan orang awam ya, Bah ya. Komisi A dari anggota DPRD sendiri itu tugasnya ngapain aja sih supaya teman-teman di sini pun juga banyak yang tahu. Kadang kan banyak yang nggak tahu Komisi A, Komisi B, Komisi B gitu. Jadi kebetulan di lembaga Dewan itu ada beberapa komisi yang membidangi tentang bagaimana kita menjalankan tugas kita ya. Kalau kita bicara Komisi A, itu bidang kita tentang pemerintahan dan hukum. Jadi kita juga mengawasi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik, dan di antara itu tadi, jadi salah satu penegakan narkoba di Jawa Timur ini berjalan baik. Jadi seperti itu. Oke, jadi Komisi A ini terkait hukum dan juga pemerintahan itu tadi ya. Jadi kalau di Lumajang di Jawa Timur ini ya, di Jawa Timur ada perda tentang narkoba itu. Jadi bukan perda seperti itu kan bukan hanya untuk menakut-nakuti masyarakat ya. Jadi paling tidak perda yang kita buat oleh pemerintah Jawa Timur tentang narkoba itu tentunya tujuannya hanya untuk bagaimana narkoba ini tidak hadir di Jawa Timur kan, tidak seperti hadir. itu. Tapi jadi nyatanya meminimal. Tapi nyatanya semakin kesini itu semakin banyak nggak sih, Bah? Nah itu makanya kita harus bergerak aktif. Tentunya kita harus berkoordinasi dengan penegak hukum yang ada, baik BNN maupun kepolisian. Bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, baik dengan cara-cara sosialisasi tadi yang seperti yang saya sampaikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat. Dengan segala macam cara berupaya bagaimana narkoba ini tidak timbul dan semakin besar yang ada di Jawa Timur, kan seperti itu. Kita sama-sama bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Jawa Timur, bagaimana narkoba ini bisa kita minimalisir kehadirannya di Jawa Timur, betul, khususnya di Jawa Timur. Oke, Bah. Ini kemarin Rara ini sempat nonton ya, kalau Kepala BNN Republik Indonesia ini menyatakan bahwa BNN ini tidak akan, atau mungkin pemerintahan ini juga kan pasti berkolaborasi. Betul. Tidak akan menangkap penyalahguna, tapi hanya menangkap bandar-bandar yang penyalahguna ini nantinya akan direhab saja. Menurut Abah gimana? Ya, jadi itu kan memang kalau BNN kan itu ada beberapa program kan ya, ada beberapa program. Di antaranya BNN itu ada klinik di BNN itu tujuannya juga untuk itu untuk rehabilitasi. Kan kalau kita bicara tindakan itu kan ada juga ya aparat penegak hukumnya juga ada. Tetapi minimal kita tidak hanya sebatas melakukan tindakan, tapi itu tadi yang terpenting kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Itu yang kita kedepankan seperti itu kan. Baik, jadi untuk Abah sendiri pernah nggak sih, Bah, melakukan ini kan karena biasanya yang melakukan edukasi, sosialisasi itu kan dari BNN. Kalau dari DPRD sendiri pernah nggak sih terjun langsung ke lapangan gitu untuk misalnya ketemu sama siapa terus akhirnya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat secara langsung gitu? Ya, jadi beberapa hari yang lalu kita sebagai anggota Dewan, kita sebagai kita diundang oleh Badan BNN Jawa Timur ya waktu itu. Kapan itu, Bah? Beberapa minggu yang lalu. Kesbangpol kalau nggak salah ya. Itu diundang. Kita diundang sebagai narasumber. Itu tadi sosialisasi tentang tentang narkoba Perda nomor 10 tadi kan ya. Jadi itu tepatnya di Pendopo Jawa Timur. Di Pendopo Jawa Timur? Pendopo Jember. Oh, di Jember. Di Jember. Pendopo di Pendopo Kabupaten di Jember. Jadi pesertanya itu dari Lumajang, dari Banyuwangi, dari Situbondo, dan di situ itu sosialisasi bagaimana melakukan pencegahan bersama duta-duta narkoba yang ada di kabupaten tersebut. Oke, berarti
Dewan Perwakilan Rakyat ini pun juga ikut turun ya, Pak Iya, ya? kita bersinergi dengan dinas-dinas terkait. Jadi melakukan upaya-upaya pencegahan tadi loh. Jadi kan itu yang bisa kita lakukan, karena upaya-upaya untuk melakukan tindakan itu yang tidak saya harapkan, tapi paling tidak minimal kita memberikan upaya-upaya edukasi tadi kan, gitu loh. Yang hadir apa aja, Bah, elemennya? Mungkin ada masyarakatnya, tadi kan ada duta narkoba. Tadi ada duta narkoba dan juga perwakilan masyarakat. Banyak yang hadir. Bupati gitu datang? Enggak, waktu itu belum, enggak hadir waktu. Oh, enggak ada. Oke. Jadi memang kan kadang orang-orang di sana itu kan mikirnya kayak, oh lah DPR me iso longgo-longgo tok. Kan ada yang lagi hits itu kan kayak gitu kan, Mbak ya kemarin ya. Yang tidur-tidur gitu. Ternyata DPR sendiri ini juga ikut turun loh ya, ikut turun ke lapangan, ikut melakukan sosialisasi. Itu kan juga daripada peran fungsi kita sebagai anggota dewan, dari fungsi pengawasan kita, bagaimana kita bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait untuk bagaimana mengoptimalkan tugas-tugas kita sebagai anggota dewan. Di antaranya itu tadi pencegahan narkoba, itu jangan sampai banyak bandar-bandar yang ada di Jawa Timur ini. Bagaimana itu kita wujudkan Jawa Timur itu bersih dari narkoba. Sinergi. Kita harus bersinergi. Betul. Nah, ini kalau ngomongin soal bandar ya, Bah ya. Ini kan karena Jawa Timur bandar itu kan biasanya lewatnya ada dari pelabuhan, dari jalur darat, laut, udara, ya kan. Ini kalau ngomongin soal bandar Jawa Timur ini kan banyak banget pelabuhan ya. Mungkin kalau di Surabaya ini kan dekatnya ada pelabuhan Perak seperti itu, dan area-area perbatasan. Nah, ini bagaimana DPRD melihat tantangan ini supaya bandar-bandar ini atau mungkin barang-barang yang seperti itu tidak masuk ke wilayah Jawa Timur? Jadi kita untuk melakukan pencegahan distribusinya bandar-bandar narkoba yang ada di Jawa Timur ini, paling tidak kita selaku Komisi A, kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan aparat penegak hukum ya, yang ada di Polda Jatim, nanti bagaimana bandar-bandar yang ada di Jawa Timur ini bisa kita minimalisirkan tadi kan, seperti itu. Kita bagaimana caranya ya, kita melakukan upaya-upaya mungkin seperti yang disampaikan tadi ya, yang apa itu, Bah? Di pelabuhan. Oke, di pelabuhan mungkin ada pengecekan. Jadi kita berkoordinasi bagaimana caranya barang-barang ini tidak masuk di Jawa Timur kan, seperti itu. Iya, betul. Nah, ini, Bah, kalau ngomongin bandar ya, Bah, kenapa di Indonesia ini mereka ini lebih sering menangkap pengedarnya atau mungkin penggunanya daripada si bandarnya itu tadi? Mungkin Abah tahu nggak sih kesulitan-kesulitan apa sampai akhirnya bandar ini susah untuk dipegang daripada si bawah-bawahannya ini sampai jatuh. Minum sih, Bah, minum dulu, minum, monggo. Biar lebih cair lagi, monggo. Gitu ya? Kalau mau minum dulu enggak apa-apa, Bah. Iya. Ngomong no bandar rek medeni iki rek. Aman tapi, Bah ya. Aman. Iya, ini kalau bandar itu kan susah ditangkap gitu loh, Bah, daripada si bawahan-bawahannya ini. Itu kenapa sih kayak gitu, Bah? Saya rasa enggak lah. Jadi kalau di Jawa Timur kinerjanya aparat penegak hukum yang ada di Jawa sudah, kalau saya melihat, kalau saya mantau sudah maksimal. Sudah maksimal. Cuman ada cumannya apa enggak ini? Lah, itu mungkin butuh waktu untuk lebih aktif lagi dan lebih ketat lagi dimaksimalkan karena lagi kan, banyak seperti yang lolos ya, Bah ya, kadang ya. Saya rasa enggak ya. Iya. Ya karena kan kan banyak toh sekarang aparat-aparat dari kepolisian banyak kan, penangkapan bandar juga banyak terjadi. Iya sih, banyak sih, Bah. Cuman ya kita mengapresiasi kita mengapresiasi kerjanya mereka lah. Jadi tangkap itu banyak. Mungkin itu lebih dimaksimalkan lagi kan gitu kan. Betul, itu mungkin harus dimaksimalkan lagi. Kalau diapresiasi pasti sangat diapresiasi karena kan memang menangkap seperti bandar-bandar ini kan Bah ya, maksudnya ya susah ya, pasti dibutuhkan effort yang sangat-sangat besar dari tim-timnya gitu kan. Nah, ini kalau tadi ngomongin soal bandar nih, Bah. Tapi di Indonesia ini kan
sekali lagi remaja-remajanya ini kan banyak yang menyalahgunakan narkoba, seperti anak-anak yang lagi sekolah di tahap SMP, SMA, mereka yang tadinya hanya mencoba-coba atau mungkin penasaran gitu kan, terus akhirnya mereka kayak, wah ini kayak aneh enak nih. Terus mereka kan pikirannya kayak lagi pusing, lagi stres, mungkin masalah keluarga, masalah nilai, atau mungkin masalah apapun itu. Terus akhirnya larinya itu ke mencoba-coba hal-hal yang seperti itu, Mbak. Nah, ini tanggapannya gimana? Mungkin dari Abah sendiri, DPRD, ada nggak sih cara-cara mungkin anak-anak ini diciptakan lapangan pekerjaan, atau mungkin anak-anak ini dilatih untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi? Mungkin dari DPRD sendiri, apakah ada lapangan yang seperti itu nantinya untuk remaja-remaja yang ada di Jawa Timur supaya mereka ini nggak mengarah ke arah yang negatif seperti itu? Tentunya itu sudah sebagai menjadi komitmen kita bersama ya. Jadi bukan hanya saya sebagai anggota dewan, tapi paling tidak kita punya komitmen, saya sebagai anggota dewan itu tadi ya. Jadi bukan karena sebagai anggota dewan. Dan juga saat ini saya juga sebagai anggota dewan ya. Kita berupaya melakukan bagaimana anak-anak muda yang saat ini hadir di Provinsi Jawa Timur ini lebih membawa yang hal-hal yang positif. Jadi kita banyak program yang ada di Jawa Timur ini, program-program tentang pelatihan itu banyak. Ini sudah itu jalan, banyak. Mbak? Ya itu banyak. Okay. Bukan. Jadi program-program yang terkait dengan pemuda-pemuda masyarakat Jawa Timur itu banyak yang diluncurkan oleh Bu Khofifa, itu banyak. Jadi diantaranya kan itu kan ada program-program Putri Jawara, Putra Jawara, itu banyak. Jadi diantaranya itu yang kayak lagi duta sekarang, narkoba. itu banyak. Ya itu banyak loh, untuk kegiatan-kegiatan yang edukasi pelatihan itu banyak. Nah itu kalau ngomongin masalah yang putri narkoba atau duta narkoba itu kan hanya remaja-remaja yang memang suka ke arah situ. Tapi bagaimana ke teman-teman yang lainnya yang mungkin di sisi lain keluarganya banyak masalah, kemudian perhatian dari keluarganya ini kurang, itu kan pasti mereka nggak suka yang beauty-beautyan seperti itu kan gitu. Berarti kan kita harus paham ya. Jadi ini anak seperti ini kan butuh pendekatan. Betul. Lah, yang hadir siapa? Ya mungkin kita sebagai orang tua atau siapa kerabatnya itu juga harus bisa memahami kondisi anak tersebut. Paling tidak kalau memang ini butuh hal yang perlu dilakukan pembinaan, harusnya mereka melakukan konsultasi di konseling gitu ya. Iya, artinya konsultasi di mana ini supaya dilakukan hal yang sifatnya positif untuk anak ini, kan seperti itu. Dan ini tadi narkoba ini bukan hanya tanggung jawabnya aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab kita bersama. Walaupun kan seperti itu. Dalam keluarga sendiri pun ini peran seorang ayah, ibu itu kan penting ya, Mbak ya. Sangat penting. Jadi kalau kita bicara keluarga yang broken home misalkan, nah di sini kan masih ada kerabat, masih ada saudara. Paling tidak dengan kerabat ini paling tidak bisa memberikan pemahaman ataupun apa yang perlu dilakukan supaya anak ini tidak terjadi dan tidak terjerumus di narkoba itu kan seperti itu. Oh iya, mungkin kalau mungkin dari DPRD sendiri memberikan fasilitas atau mungkin binaan-binaan itu ada. Nah, itu tadi. Jadi lembaga dewan, jadi kita berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Apa yang akan dilakukan untuk pemuda-pemuda di Jawa Timur itu banyak. Yang sifatnya pelatihan, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melatih mereka supaya mereka berpikir positif dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengarah ke narkoba tadi, itu banyak. Jadi itu tadi. Jadi banyak kok kegiatan-kegiatan seperti itu sudah banyak. Sudah banyak. Kan kita sudah maksimal kok. Sudah maksimal. Betul. Tapi ini kan banyak program anti narkoba itu berhenti di seremoninya aja. Nah, ini bagaimana DPRD memastikan program ini benar-benar sampai sekarang dan sampai seterusnya itu akan jalan? Kalau saya melihatnya tidak seperti itu. Tidak seperti Jadi itu. kalau saya melihat memantau ya BNN yang ada di Lumajang ya terutama ya. Jadi mereka itu melakukan edukasi itu secara maksimal. Jadi kegiatan-kegiatan tidak hanya sebatas seremonial, tetapi memang melakukan pendekatan bagaimana narkoba ini tidak ada di daerah Lumajang. Itu contohnya contoh di Lumajang.
melakukan apa namanya giat sosialisasi pencegahan. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan mereka kepada pemuda-pemuda tadi seperti yang sampaikan tadi. BNN itu sudah aktif sebetulnya. Oke. Jadi tidak hanya seremoni aja tapi benar-benar aksi nyata. Aksi nyata. Jadi memang sudah bekerja secara maksimal. Jadi ini mungkin karena banyak yang tidak seberluaskan melalui media sosial mungkin ya, Bay. Jadi masyarakat ini kadang kurang tahu bahwa pemerintahan dan juga yang berkolaborasi dengan BNN ini ternyata memang mereka ini benar-benar melakukan aksi nyata. Mungkin kurangnya masyarakat ini memahami itu. Ya mungkin besok kedepannya harus digencerin di media sosial, Bah. Main TikTok, Abah? Enggak. Sekarang sudah eranya TikTokan. Iya, Abah main TikTok nggak? Apa? Main TikTok atau main Instagram mungkin? Ada itu juga. Ada TikTok tapi aktif. Ada, Instagram ada. Aktif. Kalau aktif ya kayaknya nggak aktif ya nggak aktif lah. Nah itu Mbak, itu kayaknya harus diaktifin Mbak, karena gitu memang ya? Harus, karena sekarang itu bukannya kita ini pencitraan itu bukan, tapi memang apapun sekarang ini harus dilihatkan ke masyarakat supaya masyarakat ini ternyata DPRD ki kerjane ngene tare. Ternyata memang mereka kemarin ini aksi nyata, ada sosialisasinya, ada turun langsung ke masyarakatnya. Kadang mereka ini kan cuman sekedar tahu menahu aja, padahal tidak seperti yang mereka pikirkan gitu. Jadi nanti harus aktif media sosialnya, main TikTok. Gitu ya. Iya. Misalnya Abah lagi ngapain gitu. Dapat ilmu saya di sini. Iya dong, Mbak. Kita saling bertukar ilmu gitu ya, Mbak ya. Iya, harus itu, Mbak. Sekarang dunia media sosial, jadi gitu ya. Supaya masyarakatnya saya lebih dikenal juga ya. Iya betul itu, Bay. Saya juga ini baru pertama kenal kan, Bay. Gitu jadi, ya. Semoga nanti tetangga-tetangga saya lihat videonya Abah, ini ternyata anggotanya ini gitu. Jadi pasti tahu, Bah, seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ya, guys ya. Tadi ngomongin soal media sosial. Untuk yang selanjutnya kita kan pastinya mendukung hukuman maksimal untuk bandar ya, Bah ya. Tapi untuk pengguna yang menjadi korban, pendekatannya ini kan melakukan rehabilitasi. Nah, ini bagaimana memanfaatkan potensi desa dan kelurahan dalam pencegahan narkoba, Bah? Kalau kita memanfaatkan desa ya untuk melakukan itu tadi, jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tadi loh, dan itu sebetulnya sudah dilakukan itu sebetulnya. Mohon izin, Bah, tapi kan kadang kalau masyarakat desa itu kalau ada sosialisasi, mereka itu kadang banyak yang males. Kadang saya sendiri ada sih di wilayah saya, ketika ada sosialisasi butuh 50 orang misalnya. Itu yang ngelis itu cuma sedikit, Bah. Gitu ya. Kadang mereka ini kurang antusias gitu loh, Bah. Bagaimana caranya tim dari DPRD atau mungkin yang berkolaborasi ini supaya mereka ini tetap punya antusias yang tinggi dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Gimana itu? Ya, itu dengan cara kita bagaimana supaya kembali lagi ya ke anggaran. Ke anggaran, iya sih, betul. Kembali lagi ke anggaran. Betul. Jadi kalau kita bicara supaya lebih maksimal, betul itu, Bah. Lah, ini juga harus dimaksimalkan lagi anggarannya, kan seperti itu. Dan kita tetap berkomitmen, berupaya. Jadi saya di Komisi A berupaya semaksimal mungkin bagaimana anggaran untuk melakukan pencegahan narkoba ini bisa betul-betul lebih maksimal lagi. Karena biar hasilnya lebih maksimal kan. Betul, jadi bebas maksimal. Narkoba Jawa Timur memang betul-betul terwujud untuk menuju gerbang baru Nusantara. Amin. Kan amin. Semoga menuju Indonesia Emas 2045 ya, Bah ya. Betul. Kalau door to door itu pernah nggak sih, Bah? Misalnya langsung door to door ke masyarakat sendiri yang benar-benar wilayahnya ini yang rawan banget sama narkoba. Kan ada di wilayah Jawa Timur itu kan mungkin BNN kan ada program kampung narkoba. Kampung apa ya? Kampung narkoba itu. Iya, kampung di narkoba. Jawa Timur ada ya? Itu kan ada itu kan. Karena itu tujuannya paling tidak itu untuk lebih dekat bahwasanya desa ini memang sudah bersih dari narkoba kan, seperti itu. Bersinar ya, kampung bersinar apa itu. Iya.
Kalau sekarang itu ada kelurahan bersinar sih, Bah. Jadi setiap desa kelurahan bersinar, desa ya. bersinar, betul. Itu salah satunya saya loh, Bah. Gitu ya. Enggak. Iya, Bah. Pendirinya ya. Bukan pendirinya sih, saya juga turut aktif untuk mengikuti pencegahan melalui sosialisasi itu tadi. Mantap ya. Makanya saya kan tanya-tanya ke Abah supaya, karena masyarakatnya sendiri itu kadang juga apa ya, kayak menggampangkan gitu loh, Bah. Iya. Menggampangkan mereka. Makanya itu juga salah satu tanggung jawab kita kan, untuk menyadarkan mereka tentang bagaimana narkoba ini memang bahaya banget kan gitu. Jadi kita memang harus bekerja keras itu tadi. Karena respon masyarakat kadang ada yang plus minus. Betul. Wah, apa katanya sampai tadi. Padahal pemerintah sudah aktif. Sudah maksimal mungkin gitu loh. Tapi masyarakatnya ini kadang yang kurang terdorong untuk mencari wawasannya itu tadi. Betul. Tapi ketika nggak maksimal, nanti yang disalahin siapa, Bah? Pemerintah. Yang disalahin pemerintah. Pasti itu pemerintah itu pasti. Balik lagi lah ya. Pasti pemerintah. Apa-apa mesti pemerintah yang disalahin, padahal sudah bekerja maksimal. Kita gitu sudah kan. berusaha semaksimal mungkin bagaimana apa yang dilakukan pemerintah ini memang betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat kan, seperti itu kan. Kalau DPRD sendiri nih, Bah, mendukung nggak hukumannya yang bandar-bandar yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur itu dihukum berat? Setuju atau enggak? Kalau saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya, jadi tentunya saya menghormati hukum yang ada. Tentunya memang bandar-bandar yang ada ini ya memang harus dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan hukum kan. Ini undang-undangannya sudah ada. Jadi sudah lakukan upaya hukum semaksimal mungkin bagaimana peredaran narkoba ini betul-betul bisa diminimalisirkan seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, bandar-bandar yang ketangkap ya sudah dihukum semaksimal mungkin sesuai apa yang menjadi tuntutan undang-undang yang ada kan. Jangan kasih lepas ya, Bah, ya pokoknya. Iya. Jangan kasih kendor pokoknya. Jangan kasih kendor lah sama orang-orang bandar. Betul. Itu. Kita basmi bersama-sama karena mereka adalah musuh kita semua. Betul. Oke. Bah, ini kalau ngomongin soal desa tadi ya, kan ada desa bersinar. Nah, ini bagaimana memanfaatkan potensi desa dan kelurahan dalam pencegahan narkoba versi Abah Eko. Jadi kalau versi saya, kalau pemikiran saya, jadi itu tadi dilakukan dengan apa ya, pelatihan tadi. Jadi petugas yang ada ataupun petugas-petugas yang ada yang terkait dengan pencegahan ini supaya memang betul-betul desa itu bersinar ya, anti narkoba ya. Itu tadi dilakukan yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dengan langkah-langkah mungkin gotong royong kerja bakti, sering mengadakan. Intinya pokoknya kegiatan yang sangat positif lah. Jadi mungkin pelatihan yang apa mungkin sekarang gitu ya, Bah, ya? Kalau sekarang yang lagi ngetren kan pelatihan digital marketing kan seperti yang lagi ngetren kan seperti itu. Ya, tapi itu sudah terjadi, sebetulnya itu sudah terjadi. Mungkin mungkin kembali lagi tadi loh, keterbatasan anggaran. Anggaran. Berarti anggarannya harus digedein lagi. Harus digedein. Kita berkomitmen, kita harus maksimal mungkin kok, kan seperti itu. Oke, baik. Ini tadi ngomongin masalah desa bersinar, bersih dari narkoba. Ini banyak nih, Mbak, anak muda yang tergoda karena gaya hidup. Kadang kan ada gaya hidupnya sok-sokan ikut-ikutan sama teman-temannya. Kalau narkoba itu kan kalau di anak muda itu kayak gaul gitu kan. Kalau nggak pakai narkoba kayaknya nggak gaul. Apalagi narkoba itu kan ngambilnya itu gampang gitu loh kan, Mbak ya. Nah, ini bagaimana DPRD ini mengubah mindsetnya anak-anak muda zaman sekarang ini, Mbak? Iya, sebetulnya banyak cara untuk mengubah mindset anak-anak muda sekarang itu tadi dengan mengajak mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu tadi kok. Banyak kok sebenarnya banyak sih, Mbak ya. Tapi itu kan yang dilakukan oleh, misalnya ini ada 1.000 anak, tapi yang melakukan seperti itu hanya berapa persennya gitu loh. Nah, ini sisanya ini kan kadang larinya ke hal-hal yang seperti itu. Nah, ini cara mengubah mindsetnya melalui apa? Mungkin melalui kegiatan. Ya mungkin dari gini, jadi mungkin tadi jadi kita melakukan upaya pendekatan. Kalau memang ini anak ini nggak bisa dilakukan seperti ini, mungkin kita langsung melakukan upaya pendekatan ke keluarga dekat ataupun ke orang tuanya. Ini perlu dilakukan pelatihan, perlu dilakukan hal yang sifatnya untuk mendorong mereka untuk melakukan hal yang positif. Gimana caranya? Yuk, perlu diajak
diajari apa ngaji apa ya apa kan atau mungkin ini nggak sih Mbak, pernah nggak sih punya pemikiran kayak dibikin lomba poster melawan narkoba? Mungkin itu kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif tadi kan, iya, diantaranya kan seperti itu. Dibikin itu lomba sudah aja menjadi loh, program. Dibikin lomba dari DPRD misalnya, hadiahnya 50 juta. Woi, cak ini talek anggarane sopo 50 juta. Ya mungkin sering-sering diadain misalnya di media sosialnya lomba poster lawan narkoba. Jadi apa namanya, kadang kan mereka ini nggak individual ya Bay, tapi berkelompok. Nah ini satu kelompok tapi ternyata kelompoknya ke arah situ semua kan susah gitu kan. Nanti ya mungkin next dari pemerintah bisa mengadakan lomba-lomba sih. Sebenarnya teman-teman ini mungkin lebih suka ke arah lomba karena kan nanti dapat uang, dapat pembinaan mungkin ya Bay ya, mungkin uang pembinaan apa gitu. Kalau bicara lomba-lomba itu juga sebetulnya sudah terjadi. Kita kembali lagi, itu kurang maksimal aja gitu loh. Jadi kurang maksimal bagaimana kita mewujudkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif itu lebih maksimal lagi. Karena itu sudah masuk program-program apa yang menjadi keinginan kita bersama. Cegah narkoba di Jawa Timur. Hanguskan kan seperti itu. Musnahkan. Iya betul. Mungkin, nah ini kalau ngomongin anak muda itu kan biasanya identik ke dunia malam ya Bah ya. Dunia malam itu kan apa ya, banyak kayaknya nggak cuma di Surabaya aja, tapi walaupun sekarang di pedesaan itu sudah ada dunia-dunia gemerlap banyak ya Bah ya. Banyak di desa-desa sekarang itu sudah banyak. Karaoke karaoke remang-remang itu kan banyak sekarang. Iya. Oke, kalau di Surabaya namanya kan diskotik atau dunia malam. Di Surabaya klub, juga gitu kan. ada tuh kopi-kopi pangku juga ada. Oh, ada ya? Saya kurang tahu kalau itu ya, Bay. Kalau nggak salah ya di Jarak Kanjaran itu kemarin. Oh iya. Kerebek itu kan. Itu ya kalau di pacuan kudanya itu kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah itu. Ya, itu zaman dulu sih, Bay ya. Banyak. Sekarang banyak ya Masiannya. Iya kayaknya sih ada sih kayaknya. Nah, anak-anak muda itu dapat barang-barang seperti itu kan di diskotik gitu kan, Mbak? Iya. Nah, ini apakah ada pengawasan? Tapi kan lewat beda jenis. Kadang kalau jenis apa ya, levelnya itu di kopi pinggiran itu jenisnya juga beda kan iya, seperti itu. Kan ada jenis sabu, koplo. Yang murah-murah itu koplo itu ya, Mbak, kalau nggak salah. Kalau nggak salah apa sudah tahu. Saya kan kurang tahu kalau masalah nama-namanya gitu ya. Ini kalau ngomongin di klub malam nih, Mbak, itu kan mereka sering dapat tuh, sering dapat jenis-jenis sabu, ganja segala macam. Nah, itu bagaimana pengawasannya kok bisa sampai sampai lolos gitu loh? Kalau kita berarti memang pandai-pandainya mereka untuk mengedarkan ya, kan gitu. Iya, apakah kan ada? Sekarang kan kan hampir nggak ada kayaknya. Jadi karaoke keluarga sudah. Karaoke keluarga itu bahkan banyak karaoke yang bukan keluarga itu. Balik lagi. Kan gitu ya. Iya. Apakah dari pihak, kalau kemarin sih saya sempat lihat ya, Mbak ya, ada penggerbekan yang dimana BNN ini tiba-tiba menggerebek tempat diskotiknya itu. Nah, itu kalau yang digerebek, nah ini kan banyak yang nggak digerebek. Nah, itu gimana mereka ini bisa lolos, Mbak? Tentunya, jadi kalau BNN sendiri ataupun aparat penegak hukum kepolisian dalam melakukan penggerbekan, melakukan tindakan itu tentunya kan mereka ada intel lah. Jadi ada informasi yang sifatnya memberikan informasi. Oh, di tempat ini ada pengedaran narkoba, kan itu pasti itu. Saya yakin aparat yang ada di Jawa Timur ini aktif lah. Jadi sehingga seperti yang disampaikan tadi ada penggerbekan oleh BNN karena itu tes tadi. Urin Jadi itu kan upaya-upaya yang dilakukan karena memang tanggap dengan informasi yang diterima. Jadi melakukan penggerbekan itu karena memang ada informasi yang diterima tadi. Jadi memang tanggap mereka bagaimana ini pengedaran tidak terjadi di tempat ini. Kan seperti itu kan. Jadi sebelum ada penggerbekan ini pastinya sudah ada informasi ya? Ada informasi dari masyarakat itu pasti. Makanya BNN ataupun aparat kepolisian selaku penegak hukum yang ada terkait yang membidangi narkoba itu bergerak bukan karena inisiatifnya sendiri, pasti ada pengaduan kan seperti itu. Seperti itu. Baik. Jadi kemarin sempat lihat sih di live-nya juga ada tes urinnya. Tapi juga ada tempat yang
alhamdulillah semuanya bersih dari narkoba. Begitu jadi ya? mereka cuman ajeb-ajeb aja, Bah. Tapi nggak pakai barang itu tadi gitu. Alhamdulillah Jadi sih. seperti itu ya. Ini kita penyampaian visi dan misi dari Komisi A sendiri apa, Bah? Kalau saya berkeinginan ya, Jawa Timur ini memang bersih dari narkoba, karena langkah-langkah yang sudah dilakukan itu memang kita sudah maksimal, dan itu hal yang memang tetap saya gerakkan bagaimana di Jawa Timur ini memang bersih narkoba. Amin. Jadi itu cita-cita kita bersama. Saya berharap butuh dukungan dan dorongan oleh segenap semuanya masyarakat Jawa Timur yang ada. Baik, semoga Jawa Timur ini sadar ngelawan narkoba. Betul. Asik. Ya, Oke, Mbak, terakhir, ini kalau misalnya masyarakat ingin membantu, langkah sederhana tapi berdampak apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya masyarakat nih, Mbak, jadi gini, mendorong. jadi kalau memang ada penggunaan narkoba, jadi ada salah satu masyarakat yang di kampung misalkan, jadi ada tetangganya pakai narkoba, yaudah, jadi cukup ada pesta narkoba ataupun apa, cukup kasih pemahaman, sarankan untuk jangan menggunakan narkoba lagi, yuk datang ke klinik-klinik BNN yang ada di daerah setempat untuk melakukan pembinaan, kan seperti itu. Jadi dari kasih pemahaman siapapun yang melihat. Jadi bukan hanya penegak hukum yang melihat, tetapi siapapun yang melihat. Ayo kasih pemahaman tentang bahaya narkoba ini, memang sangat bahaya. Kan tapi kendalanya, Bah, ketika masyarakat tahu, misalnya saya tahu tetangga saya ini pemakai. Ketika saya mau melaporkan, akhirnya saya ini yang dimusuhin sama makanya, ini tuh, Bah. Makanya kan sekarang kan itu tadi, tidak perlu melaporkan, tapi paling tidak kasih pemahaman. Jadi kasih pemahaman, kan seperti itu. Kenapa nggak mau? Nah itu karena kan kalau katanya sih kalau orang pemakai itu kan pasti adiksinya sudah susah untuk gitu dibenerin, ya. Sekeluarganya pun kalau dikasih pemahaman nggak mau, ya sudah, laporkan aja, kan selesai sudah. Oke, kan cocok kalau gitu. Ya mudah-mudahan masyarakat yang ada di Jawa Timur apabila melihat tetangganya, anaknya kalau sudah menuju ke gerbang mengarah ke sana, ya harus dikasih pemahaman. Yang pertama pemahaman dulu ya, Pak ya. Nah, jadi silakan, jadi kayak orang tua melibatkan semuanya. Jadi kalau perlu pembinaan tokoh yang ada di sekitar, kasih nasihat, kasih masukan, kan itu tadi. Jadi ini tugas kita bersama. Kita bersama, betul sekali. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan tugas kepolisian, bukan tugas BNN, tapi tugas kita bersama. Oke, kalau gitu narkoba adalah musuh kita bersama. Betul. Saya dan juga Abah Eko mengajak masyarakat yang ada di seluruh Jawa Timur untuk perang melawan narkoba. Pakai narkoba, jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih Abah Eko untuk ilmu hari ini. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat tanpa narkoba.